Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Mahera, perwakilan dari kelompok 5, ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami. Saya akan menjelaskan, pertama, pengertian obat. Obat merupakan semua zat, baik kimiawi, hewani, maupun nabati, yang dalam dosis layaknya dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit. 2. Penggolongan obat. Penggolongan obat terdiri yang pertama, obat bebas. Obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Ini menunjukkan bahwa obat tersebut dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Obat-obatan yang dapat dibeli secara bebas biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit yang memiliki gejala ringan. Contohnya adalah obat paracetamol, vitamin, multivitamin, dan antasida. 2. Obat bebas terbatas. Obat jenis ini sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong obat keras. Jadi, bagi orang yang memiliki penyakit tertentu, penggunaan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya menggunakan resep dokter. 3. Obat keras. Obat keras hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Contoh dari obat keras adalah asam mefenamate, loratadine, alprazolam, clobazam, dan pseudoephedrine. Keempat, obat narkotik. Obat ini merupakan golongan obat yang paling berbahaya. Obat golongan narkotik mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah. Obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter, dengan tanda tangan dokter disertai nomor izin praktek dokter pada resep tersebut dan tidak dapat menggunakan kopi resep. Golongan obat narkotik berbahan dasar tanaman atau buatan berupa sintesis ataupun semi-sintesis. Yang kelima, obat fitofarmaka. Obat ini merupakan golongan yang memiliki tanda kristal salju berwarna hijau pada lingkaran kuning dengan tepi warna hijau. Perbedaan dari obat herbal biasanya terletak pada proses pengolahan bahan herbal yang telah ditunjang oleh bukti ilmiah secara penelitian klinik, sehingga dapat disetarakan dengan obat modern. Contoh obat fitofarmaka adalah obat untuk memperkuat daya tubuh Anda. Dan yang keenam, obat herbal terstandar atau disingkat dengan OHT. Golongan obat ini ditandai dengan simbol lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar 3 buah bintang hijau di dalamnya. Contoh obat yang merupakan obat herbal terstandar adalah obat yang meredakan rasa nyeri saat haid dan obat untuk menyembuhkan diari. Dan yang ketujuh, obat herbal jamu. Kemasan obat herbal dilabeli dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Bahan dasar dari obat herbal terbuat dari seluruh bagian tanaman yang telah diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanan. Contoh obat herbal yang sering ditemukan di pasaran adalah obat untuk mencegah masuk angin. Yang ketiga, ada prinsip pemberian obat. Nah, prinsip pemberian obat ini ada 8 prinsip. 8 benar prinsip pemberian obat. Yang pertama, benar pasien. Tanyakan nama pasien dan tanggal lahir sesuai dengan gelang identitas pasien. Yang kedua, benar obat. Cek nama obat sesuai dengan resep atau program dokter serta obat tidak kadaluarsa. Yang ketiga, benar dosis. Lihat jumlah dan satuan mikrogram, miligram, atau gram dosis. Yang keempat, benar waktu. Lihat frekuensi pemberian obat, baik itu waktu pagi, siang, sore, dan malam. Yang kelima, benar rute, yaitu identifikasi rute dengan cara pemberian dan cara pemberian oral, IM, intramuskular, intravena, subkutan, suppositoria, tetes hidung, dan tetes telinga. Selanjutnya yang keenam, benar informasi. Berikan penjelasan tindakan yang akan dilakukan. Nah, si perawat memberikan informasi yang akan dilakukan, tindakan yang akan dilakukan oleh perawat tersebut kepada si pasien. Yang ketujuh, benar respon. Pastikan obat memberikan efek atau respon sesuai dengan apa yang diharapkan dari pemberian obat tersebut. Dan yang ke-8, benar dokumentasi.
Dilakukan pencatatan yang meliputi tanggal dan jam pemberian obat, nama obat, dosis obat, dan rute, serta berikan tanda checklist pada daftar terapi obat dan paraf pada kolom yang tersedia. 4. Beberapa bentuk sediaan obat. Pertama ada pulvis atau disebut juga dengan serbuk. Pulvis merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan ditujukan untuk pemakaian luar. Yang kedua ada pulveres, merupakan serbuk yang dibagi bobot yang kurang lebih sama, dibungkus menggunakan bahan pengemas yang cocok untuk sekali minum. Contohnya adalah obat puyel. Selanjutnya obat tablet atau kompresi, merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kempar cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkular. Kedua permukaan rata atau cembung mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. Obat tablet terbagi atas beberapa macam. Ada tablet kempar, tablet cetak, tablet trikurat, tablet hipodermik, tablet sublingual, tablet effervescent, tablet kunyah. Yang keempat, obat pil atau disebut juga dengan pilulae, merupakan bentuk sediaan padat, bundar dan kecil, mengandung bahan obat dan dimasukkan untuk pemakaian oral. Saat ini sudah jarang ditemukan karena tergusur tablet dan kapsul, masih banyak ditemukan pada seduhan jamu. Yang kelima, obat berbentuk kapsul. Kapsul merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang terdapat larut. Keuntungan atau tujuan sediaan kapsul adalah untuk menutupi bau dan rasa yang tidak enak, menghindari kontak langsung dengan udara dan sinar matahari, lebih enak dipandang, dapat untuk dua sediaan yang tidak tercampur secara fisik dengan pemisahan antara lain menggunakan kapsul lain. Kemudian dimasukkan bersama serbuk lain ke dalam kapsul yang lebih besar. Dan yang kelima, mudah ditelan. Yang keenam, ada obat berbentuk kaplet atau kapsul tablet, merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kempar cetak, bentuknya oval seperti kapsul. Yang ketujuh, obat yang berbentuk larutan atau disebut juga dengan solutionis, merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang dapat larut. Biasanya dilarutkan ke dalam air yang karena bahan-bahannya, cara peracikannya atau penggunaannya tidak dimasukkan dalam golongan produk lainnya. Cara penggunaannya yaitu larutan oral atau diminum dan larutan topikal atau dioleskan pada kulit. Yang kedelapan, obat yang berbentuk suspensi. Nah, suspensi merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat, tidak larut, terdispersi dalam fase cair. Macam-macam suspensi antara lain suspensi oral, suspensi topikal, suspensi tetes telinga, suspensi optalmik, dan suspensi sirup kering. Yang kesembilan, obat yang berbentuk emulsi. Nah, emulsi merupakan sediaan berupa campuran dari dua fase dalam sistem dispersi. Fase cairan yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya. Umumnya distabilkan oleh zat pemulsi. Yang ke-10, obat yang berbentuk galenik. Nah, galenik merupakan sediaan yang dibuat dari bahan baku yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang disari. Yang ke-11, obat yang berbentuk ekstrak, yaitu sediaan yang pekat diperoleh dengan mengekstraksi zat dan simplisiasi nabati atau simplisia hewani menggunakan zat pelarut yang sesuai. Dan yang ke-12, obat yang berbentuk infusa, yaitu sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplisia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Yang ke-13, obat yang berbentuk imunoserum. Imunoserum merupakan sediaan yang mengandung imunoglobin khas yang diperoleh dari serum hewan dengan pemurnian, berkhasiat menetralkan toksin kuman atau misalnya bisa ular dan mengikuti kuman atau virus atau antigen. Yang ke-14, obat yang berbentuk salep, merupakan sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Dan yang ke-15, obat berbentuk suppositoria, merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Tujuan pengobatan ini yaitu ada penggunaan lokal dan penggunaan sistemik. Ke-16, obat tetes atau disebut juga dengan butide, merupakan sediaan cair berupa larutan, emulsi, atau suspensi, dimasukkan untuk obat dalam atau obat luar.
Digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku yang disebutkan farmakopi Indonesia. Sediaan obat tetes dapat berupa antara lain obat dalam, tetes mulut, tetes telinga, tetes hidung, dan tetes mata. 17. Obat injeksi merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Tujuannya agar kerja obat lebih cepat dapat diberikan pada pasien yang tidak dapat menerima pengobatan melalui mulut. Sofia akan menyambung materi dari Ulfa Mahira, yaitu cara penggunaan obat. Di dalam cara penggunaan obat terbagi menjadi dua jenis, yaitu efek sistemis dan efek lokal. Di dalam efek sistemis ada berbagai macam, yaitu oral mukosal, sublingual untuk jantung dan asma, bukal di antara pipi dan gusi untuk kontraksi uterus. Kemudian ada injeksi, subkutan atau hipodermal atau eksemis insulin, intramuskular atau IM, intravena atau IV, intraarteri atau IA, intrakutan atau IC, intralumbal, intraperitoneal, intrakardial, intrapelular, intraartikular. Kemudian ada implantasi, bentuk obat pelit steril dicangkokkan di bawah kulit. Efek sistemik lama, misalnya hormon kelamin atau estradiol, testosteron, absorpsinya lambat, pelepasan zat aktif perlahan 3-5 bulan. Kemudian ada rektal, pemberian melalui dubur, bentuk suportinya dan klisma, misalnya obat asma dan stesulin rektal untuk pengobatan kejang akut. Kemudian ada transdermal, cara pemakaian melalui permukaan kulit berupa plaster. Obat menyerap secara perlahan dan kontinu masuk ke dalam darah dan langsung ke jantung, misalnya untuk pengobatan gangguan jantung angina, stol. Contoh Nitrodrem TTS atau terapik transdermal sistemik. Kemudian efek lokal. Di dalam efek lokal terbagi berbagai jenis, yaitu 1. Intranasal melalui selaput lendir hidung untuk menciutkan mukosa hidung yang membengkak. Bentuk drop atau spray. Intranasal bentuk gas dan bentuk padat, dapat berupa aerosol. Inhasal memberikan pengiriman obat yang cepat melalui permukaan luas dari saluran nafas, dan epides paru-paru yang menghasilkan efek hampir sama dengan efek yang dihasilkan oleh pemberian obat secara intravena. 6. Peran perawat dalam pemberian obat. Adapun peran perawat dalam pemberian obat yaitu: pertama, melaksanakan pemberian obat kepada pasien sesuai program terapi dengan menerapkan prinsip 6 benar. Benar klien, benar obat, benar dosis, benar cara, benar waktu, dan benar dokumentasi. Yang kedua, mengelola penempatan, penyimpanan, dan pemeliharaan dan administrasi obat di ruangan agar selalu tersedia, siap pakai, tidak rusak, mudah ditemukan, dan tidak kadaluarsa. Yang ketiga, memberikan penyuluhan berkaitan dengan obat yang digunakan meliputi khasiat obat, makanan yang boleh selama terapi, SO, dan cara mengatasi kepatuhan obat, dampak ketidakpatuhan dan penghentian obat. Dan yang terakhir, yang keempat, mengamati dan mencetak efek samping, efek terapi, efek toksis dari pengalaman klinis beberapa pasien selama menggunakan obat untuk bahan masukan dan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Dia ingin melanjutkan prosedur pemberian obat. Pertama, pemberian obat oral. Tindakan kolaboratif yang dilakukan oleh perawat dengan cara memberikan obat atau terapi melalui mulut sesuai instruksi dokter. Jenis sediaan: tablet, kapsul, cair, larutan, emulsi, dan suspensi. Sublingual, pemberian obat yang diletakkan di bawah lidah, tujuan agar efek ditimbulkan lebih cepat. Bukal, pemberian obat melalui rute bukal dilakukan dengan penempatan obat pada di membran mukosa pipis sampai obat larut.
menetapkan dosis obat secara bergantian di pipi kanan dan kiri. Edukasi peringatan untuk tidak mengunyah atau menelan obat atau minum air bersama obat. Berguna untuk menyerap obat agar yang dirusak oleh lambung atau saluran obat. 2. Pemberian obat intrakutan. Pemberian obat yang dilakukan secara memasukkan obat ke dalam jaringan kulit yang dilakukan untuk tes alergi terhadap obat yang diberikan. Pada umumnya diberikan pada pasien yang akan diberikan obat antibiotik. Pemberian intrakutan pada dasarnya di bawah kulit atau di bawah dermis atau epidermis secara umum. 3. Pemberian obat intravena. Pemberian obat yang dilakukan melalui vena, di antaranya vena melian putih, lengan, tungkai, leher, kepala. Vena adalah pembuluh darah mengantarkan daerah langsung ke jantung, mempercepatkan efek dalam darah. 4. Pemberian obat subkutan. Pemberian obat yang dilakukan dengan suntik di bawah kulit dapat dilakukan pada daerah lengan atas sebelah luar atau 1/3 bagian dari bahu, paha sebelah luar, daerah dada, dan daerah sekitar. Pemberian obat dilakukan subkutan ini umumnya dilakukan dalam program pemberian insulin yang digunakan untuk mengontrol kadar gula dalam darah, vaksin, heparin, insulin, dan lain-lain. 5. Pemberian obat intramuskular. Pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot. Lokasi penyuntikan pada daerah paha. Harus dalam posisi miring. Tujuan pemberian obat melalui intramuskular agar absorpsi obat lebih cepat oleh karena vaskulatis otot. 6. Pemberian obat topikal. Pemberian topikal dilakukan dengan mengoleskan di suatu daerah kulit, memasang balutan yang lembab, meredamkan bagian tubuh, dan larutan menyediakan air mandi yang dicampur obat. Misalnya salep, lotion, krim, spray, tetesan mata. Kelebihannya untuk efek lokal, efek samping, sistematik minimal. Kekurangannya secara kosmetik kurang menarik. Operasi tidak menentu. 7. Pemberian obat perkentral atau suppositoria. Obat dapat diberikan melalui rute rektal merupakan suppositoria yang akan cair pada suhu badan. Pemberian rektal yang dilakukan untuk memperoleh efek lokal. Pemberian obat rektal memiliki efek yang lebih cepat dibandingkan dengan pemberian obat bentuk oral. Namun sayangnya tidak semua obat disedia. Kelebihannya diberikan untuk mencapai takaran yang cepat dan tepat. Kekurangannya oposir tidak adekuan, banyak pasien tidak nyaman per rektal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.